Bahkan Selyos juga menyoroti terkait dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG yang disebut sebagai predatory budgeting. Apa maknanya saya akan tanyakan secara langsung kepada Mas Galau Muhammad, peneliti Selyos. Mas Galau, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Mas. Pertama saya ingin tanyakan bahwa begitu banyak saat ini masyarakat kita yang kemudian memprotes terkait dengan implementasi program MBG, Mas. Tanggapan Anda seperti apa melihat hal ini? Ya, tentunya hari ini menunjukkan di mana pemerintah tidak punya tata kelola anggaran yang baik dalam menentukan prioritas. Ya. Melihat kondisi fiskal kita hari ini, rasanya sudah sangat wajar yang namanya pemerintah harus melakukan disiplin fiskal. Jadi yang kita korbankan hari ini adalah dana pendidikan. Melihat bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini, ada banyak sekali hal yang lebih prioritas gitu ya. Melihat tren anggaran, memang secara agregat jumlahnya naik, Mas. Jumlahnya naik? Betul. Angkanya naik di 2026 ini menjadi 769 triliun. Jadi secara agregat itu bisa dilihat trennya naik. Ya. Tapi kita harus membedah. Jadi dalam komponen fungsi pendidikan itu ada anggaran yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan ada yang melalui transfer ke daerah. Ya. Di tahun 2023 misalkan, itu hampir lebih besar alokasi yang melalui TKDD. Oke. Jadi sifatnya sangat desentralistik, di mana institusi pendidikan juga bisa terlibat langsung melihat adjustment dengan realitas yang ada di lapangan. Ya. Tapi di tahun 2025 ke 2026, seakan-akan terjadi resentralisasi, penarikan alokasi anggaran yang itu kemudian dipusatkan pada pemerintah pusat. Oke. Urgensinya adalah supaya pemerintah bisa lebih agile dalam menyesuaikan implementasi dari program MBG. Dan kita harus fair. Ketika bicara 2025 dan 2026, kita harus pisahkan MBG dengan belanja operasional pendidikan yang lain. Oke. Karena disampaikan bahwa selalu naik, tapi ketika kita take out anggaran daripada MBG yang selama ini menyerap anggaran pendidikan, itu sebenarnya turun secara akumulatif. Bahwa kalau kita lihat anggaran APBN 2026 yang dialokasikan kepada BGN jauh-jauh lebih besar ketimbang bahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tanggapan Selyos? Ya, ini kan hampir seperempat dari alokasi dana pendidikan secara keseluruhan ya. Ini kita hanya bilang anggaran pendidikan, tapi MBG itu bukan hanya dari sini, tapi juga dari anggaran kesehatan, anggaran kedinasan yang lain ya. Jadi saya rasa ini sudah sangat predatory. Bagaimana kemudian kita hari ini sangat terkomando untuk memaksakan semua progres kemajuan pendidikan hanya dari MBG. Dan sebenarnya ketika kita berbicara soal anggaran, apakah Selyos ingin mengatakan bahwa sebenarnya untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan kita, alokasi anggaran yang kemudian digunakan untuk MBG sebenarnya bisa digunakan untuk guru-guru kita? Betul. Ada banyak pos anggaran yang kita bisa alokasikan dari anggaran MBG, terutama dalam memberi bantalan subsidi pada mereka yang hari ini memiliki pendapatan yang relatif stagnan. Karena upah kita melihat sendiri stagnasi upah itu terjadi. Kalaupun tidak ada MBG, saya yakin pos-pos anggaran ini akan lebih berdampak langsung. Dan kami sudah melakukan survei di akhir 2025 bahwa sekarang bukan MBG yang diinginkan masyarakat. Dan survei yang kami lakukan menunjukkan bantuan tunai cash transfer itu menjadi satu pilihan. Melihat pos anggaran pendidikan kita, Mas, apakah bisa dikatakan nasib guru kita saat ini masih dianaktirikan oleh negara? Ya, jelas sekali. Hari ini ketika bicara soal MBG gitu ya, ada masalah ekonomi yang tidak terjawab oleh pemerintah hari ini. Bayangkan dengan operasional MBG yang operasional cost sekitar 1,2 triliun per hari, kita hanya cukup 12 hari untuk membiayai gaji mereka sebanyak 1,7 juta untuk seluruh guru honorer di Indonesia selama 1 tahun.